Nah, sehingga jangan sampai otak siswa kita kosong karena tidak mendapat akses pembelajaran. Nah, ini sangat berbahaya, apalagi saat ini psikososial anak sedang dalam kondisi abnormal ya, karena banyaknya berita-berita yang beredar di sekitar kita, kemudian kondisi yang juga belum membaik, ini pasti menimbulkan kegelisahan, takut, rasa bosan yang sudah sangat besar gitu. Sehingga apalagi sering banyak muncul info-info yang menyesatkan, yang kadang kita sulit membedakan ini info yang bisa dipertanggungjawabkan apa hanya sekedar isapan jempol, sehingga tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial ini menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Nah, guru ini harus selalu ditingkatkan. Kita semua tahu, menyadari dan membumi dalam tubuh kita yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, bahwa guru adalah pekerja profesional. Nah, cirinya pekerja profesional itu salah satu cirinya dia peka terhadap perubahan yang ada di sekitarnya, baik perubahan yang direncanakan maupun yang tidak. Nah, pandemi COVID-19 ini termasuk perubahan yang tidak direncanakan oleh siapapun ya. Kita semua negara manapun tidak ada yang siap dengan kondisi pandemi COVID-19 ini yang perkembangannya luar biasa cepat. Nah, tidak ada yang siap. Karena itu sebagai tenaga yang profesional, sebagai pekerja yang profesional, kita harus segera bisa atur strategi bagaimana mencari solusi agar pendidikan dapat diselamatkan. Itu. Kemudian tujuan yang akan kita capai dari kegiatan ini secara umum tentunya untuk meningkatkan kompetensi pedagogi dan profesional bagi pendidik di Kabupaten Wonosobo. Juga ada tujuan khusus yang akan kita capai, yaitu memberikan tambahan bekal keterampilan dan pengetahuan kepada pendidik dalam menerapkan kurikulum darurat, khususnya di jenjang sekolah dasar untuk siswa dan juga untuk siswa dan orang tua. Jadi tidak hanya untuk guru. Nah, hari ini kita akan fokus pada kurikulum. Nah, menentukan mohon yang mic-nya masih nyala ya untuk dimatikan. Menentukan rencana tindak lanjut di masing-masing gugus sekolah dari hasil bimbingan teknis ini. Nah, rencana tindak lanjut ini akan dikelola di gugus masing-masing, akan dikompilasi nanti pelatihan yang keempat, yaitu tentang pengelolaan gugus. Baik Bapak Ibu, kita lanjut di slide berikutnya. Dasar hukum yang melandasi kegiatan ini adalah tentang kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Ini sudah lama Bapak Ibu terima. Bapak Ibu sering sekali menerima informasi, kiriman informasi di WA grup Bapak Ibu ya, terkait banyak sekali kebijakan yang biasanya ini bentuknya Bapak Ibu? Bentuknya itu PDF, terus dikirim di WA grup, terus yang terjadi biasanya adalah ketika Bapak Ibu membuka,
PDF, info apalagi ini dibuka kadang sulit. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Buka nantilah gitu ya, dibuka nanti. Terus akhirnya menumpuk, menjadi lola HP-nya, terus belum sempat dibaca sudah dihapus. Akhirnya informasi itu hilang. Dan ketika kita mulai membahas nih, mulai heboh membahas, Bapak Ibu menyampaikannya, saya belum mendapatkan. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi di sini ya Bapak Ibu. Jika ada info-info penting semacam ini terkait kebijakan, segera Bapak Ibu download, disimpan di laptop, dibuka, dipahami isinya, kemudian kita bahas bersama. Mohon maaf untuk di full screen, tulisannya nggak jelas. Oke, mana Pak? Untuk di full screen karena tulisannya nggak jelas, pecah-pecah. Oh gitu. Iya. Dari saja yang terlaksana. Nah, ini masalah tidak bisa dibiarkan ini. Nah, masalah kenapa daringnya tersendat ya? Nah, ini antara lain kendala sinyal di mana-mana alasannya memang begitu. Kemudian paket datanya, terus HP-nya cuma satu, bahkan banyak siswa yang atau keluarga atau wali siswa yang tidak punya HP Android. Kalau mungkin Bapak Ibu yang berada di perkotaan gitu ya, itu sampai nggak percaya, masa sih zaman saiki tidak pegang HP Android. Tapi coba kita melebarkan pandangan kita ke ujung-ujung wilayah Kabupaten Wonosobo, di pegunungan sana ya, di pinggiran-pinggiran, di perbatasan masih banyak sekali wali siswa yang memang tidak memegang HP, bahwa HP itu sesuatu yang belum familiar di tengah mereka. Nah, kemudian ada nih sebagian besar guru yang menggunakan WA Group untuk mengakses pembelajaran siswanya, ya cepat-cepat membuat WA Group. Bisa nih pakai WA Group, nanti saya bisa menjelaskan di sana. Nah, tapi ini juga banyak yang menyatakan tidak optimal. Ketika kita tanya apa sebabnya, sudah menjadi tradisi di negara tercinta kita ya, di negeri 62 ini, bahwa WA Group itu dibuat untuk banyak kepentingan. Ya. Kalau WA Group untuk pembelajaran, harusnya untuk pembelajaran saja Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu membuat WA Group, sampaikan kepada wali siswa, kepada siswa kita, tidak boleh nge-share atau mengupload atau menginformasikan apapun selain pembelajaran. Tapi kenyataannya kadang nih WA-nya banyak untuk guyon. Dan sepertinya ini tidak hanya WA untuk wali siswa saja ya. WA untuk Bapak Ibu guru juga masih bercampur aduk seperti itu. Nah, kemudian juga kadang banyak yang share, yang kirim-kirim gambar apa selain pembelajaran, malah oleh ibu-ibu nih sering digunakan untuk sarana berbisnis. Nah, ini menjadi fungsi utamanya menjadi kabur, sehingga ketika ada informasi yang penting itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, tertutup oleh WA guyon, WA postingan yang tidak sesuai dan lain sebagainya, sehingga tidak terbaca.
Itu alasannya mengapa